Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Safely. Terima kasih udah mau klik video ini dan nonton video aku. Untuk kali ini, di episode Teman Ngobrol Safe, aku sendirian. Karena kami semua di sini lagi nerapin peraturan pemerintah yang diminta supaya kita social distancing atau jaga jarak dari keramaian dan di kerumunan. Dan di teman ngobrol Safely kali ini, aku udah punya salah satu kiriman dari teman kita, yaitu salah satu tim medis yang udah membantu untuk ikut serta dalam pemberantasan virus corona atau yang disebut COVID-19. Sebelum kita mulai dengerin apa aja keluh kesah dia, suka duka dia selama ikut dalam memberantas virus corona atau COVID-19 ini, aku cuma mau berpesan buat kalian semua yang sekarang lagi nonton video ini, jangan sampai kalian berusaha untuk keluar dari rumah dalam keadaan atau kondisi kalian lagi sakit, dan mementingkan ego kalian sendiri karena kalian merasa sehat, jadi kalian tiba-tiba pengen keluar, pengen nongkrong bareng teman-teman. Karena di sisi lain ada orang yang berjuang mati-matian buat kalian, buat jaga negara ini supaya tetap sehat, dan rela bertaruh nyawa buat kita semua untuk memberantas virus corona ini. Coba kita dengerin. Ini adalah telewicara aku dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku termasuk salah satu tenaga kesehatan yang ada di sini di Indonesia. Di sini aku mau keluh kesah tentang virus corona yang sekarang lagi nyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Yang katanya sekarang sudah banyak orang PDP, ODP ataupun ODR. PDP itu pasien dengan pengawasan, ODP itu orang dalam pengawasan, dan ODR itu orang dengan resiko. Dimana kita tahu kalau misalnya virus ini tuh menyebarnya bisa melalui sentuhan. Jadi kenapa kita disuruh diam di rumah itu bukan berarti kita gak boleh bersentuhan sama orang, gak apa-apa bersentuhan, tapi kan kalau dalam Islam dari dulu kan udah dijelasin kalau misalnya bukan muhrim gak boleh bersentuhan sama orang. Mungkin sekarang harus di rumah dulu selama 14 hari atau bisa lebih. Kalau misal yang ada di luar kota itu bisa lebih. Ya kalau misalnya kalian yang dari habis bepergian dari luar kota itu bisa diam diri dulu di rumah selama 14 hari. Kalau bisa buat pekerja-pekerja yang kerjanya di luar kota, jauh dari istri atau anak, itu kalau bisa jangan pulang dulu. Kalau bisa stay di tempat kalian, di kos, di kontrakan atau di mes tempat kerja kalian. Kalian jangan nularin virus itu ke orang. Kasihan banget yang sakit virus ini. Kadang mereka nggak tahu kenapa mereka bisa kena, karena virus ini kan masuknya dari saluran tenggorokan. Jadi kenapa kita tuh nggak boleh nyentuh mata, hidung, dan mulut kita ketika kita lagi megang sesuatu dari luar? Kenapa kita harus cuci tangan baru boleh nyentuh mata, hidung, sama mulut? Soalnya virus ini tuh bisa masuk melalui lubang yang ada di wajah kita. Jadi kan di mata nih ada lubang, jadi bisa masuk lewat sana. Di hidung juga, di mulut juga. Jadi virus ini tuh bisa masuk lewat sana, dan kita tuh nggak bisa lihat gitu virus ini tuh masuknya gimana. Iya kalau misalnya kayak laler masuk lewat hidung, ya kita kelihatan ada laler di depan mau masuk lewat hidung. Jadi tuh
bisa diusir lalernya. Kalau virus kan nggak kelihatan, kalau misalnya mau masuk lewat hidung, mau masuk lewat mulut, mau masuk lewat mata. Jadi kalau bisa segatal-gatalnya wajah kalian, misalnya kalian capek pakai masker, wajah kalian tuh gatel, kalau bisa cuci tangan dulu yang benar pakai sabun apapun, sabun mandi, sabun kora-kora, yang penting sabun biasa, yang penting sabun. Itu cuci tangan dulu dengan air mengalir ya. Habis itu baru deh kalian boleh pegang wajah kalian. Lagian kalau misalnya dari luar terus pegang wajah kan juga bisa menimbulkan jerawat kan, sama aja kayak virus ini. Kalau misalnya kalian dari luar terus kalian pegang terus virusnya masuk kan bisa menimbulkan corona. Ini malah lebih bahaya lagi. Pasien-pasien corona ini harus dibungkus, terus habis gitu lebih sedihnya mereka ditayamumkan, mereka nggak dimandikan dengan air. Bayangkan pasien HIV aja dimandikan dengan air mengalir, dan airnya tuh nggak mengalirkan, jadi airnya tuh akan ditimbun, tanahnya tuh akan ditimbun, jadi airnya tuh akan masuk ke dalam tanah gitu. Itu HIV masih diperlakukan dengan dimandikan. Nah, HIV kan dulu marak, sekarang udah gak ada, tetap ada kabarnya, cuman sekarang lebih marak corona. Dan lebih bahayanya lagi, corona nih cuman ditayamumkan, gak dimandikan, diisolasi. Jadi kalau misalnya megang pasien ini, kalau misalnya Islam berarti dia harus ditayamumkan, habis itu langsung dikubur. Kan kasihan banget, terus kita nggak bisa lihat dia, keluarga yang misalnya kena corona untuk yang terakhir kali. Kita nggak boleh jenguk dia di ruang isolasi, kita nggak boleh lihat dia, jadi kita harus jaga diri sendiri gitu, untuk diem di rumah, jangan nongkrong, hindari dulu nongkrong. Kalau mau nongkrong bisa kan video callan WhatsApp itu bisa kok dibelah 4, jadi nongkrong bareng, jadi kan bisa sih lewat WhatsApp. Kalau bisa kurangi nongkrong. Aku masih sih banyak ngelihat anak-anak di luar-luar gitu nongkrong, terus di alun-alun juga. Kalau bisa kurangi sih nongkrong, terus jangan menggebu-gebu buat beli antiseptik, alkohol. Yang paling utama tuh jangan menggebu-gebu buat beli alkohol, buat beli masker. Kasihan sih tenaga medis, sampai aku lihat di berita tuh tenaga medis sampai pakai masker biasa yang harusnya pakai masker N95, tapi dia harus pakai masker biasa yang dilapis-lapisin gitu. Itu kurang safety banget buat penanganan. Kalau misalnya kalian mau pakai masker, ya udah kalian pakai masker kain aja, beli di online shop loh banyak masker kain, terus bisa dilapisin dalamnya tuh, bisa dilapisin ventilator atau dilapisin tisu, habis gitu bisa dibuang ganti lagi, buang ganti lagi. Itu kalau misalnya kalian pengen pakai masker. Kalau untuk alkohol, please jangan terlalu sering pakai alkohol. Kalau misalnya kalian terlalu sering pakai alkohol, itu tangan kalian malah kena penyakit kulit. Antiseptik itu diperuntukkan buat yang sama sekali di tempat itu, di hutan lah, sama sekali di hutan itu tuh nggak ada air, nggak ada sabun, jadi bolehlah pakai hand sanitizer. Cuman kalau di sekitar kalian masih ada air dan masih ada sabun, tolong gunain air sama sabun, soalnya itu yang paling eh, berguna banget buat membunuh virus. Jadi jangan dikit-dikit habis beli makan di Indomaret pakai hand sanitizer, dikit-dikit habis ke ATM pakai hand sanitizer. Kalau bisa jangan, misalnya dari sana pulang ke rumah, pulang ke rumah kalian langsung cuci tangan pakai sabun, jangan dikit-dikit pakai hand sanitizer yang ada kandungan alkoholnya. Malah bahaya buat kulit kalian, bisa bikin kulit kalian tuh kering, terus bahkan juga kena penyakit kulit. Itu aja sih keluh kesah aku sebagai tenaga kesehatan. Yang penting untuk sekarang kalian tuh stay at home aja. Buat kami di sini berjuang buat kalian supaya penularannya itu nggak semakin banyak dan
rumah sakit juga gak bakalan bingung mau naruh di mana pasien dengan ODP, PDP, dan ODR ini. Bahkan kita harus membangun tempat isolasi baru buat pasien ini. Jangan lupa stay at home, jaga diri, jaga kesehatan, jangan sampai keluar rumah kalau gak penting-penting banget. Jangan ngeremehkan virus ini. Ingat, jangan lupa juga berdoa, ikhtiar, dan tetap diam di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.